Baik, saya di sini Arif Farinda Stuti dengan akhiran NIM 065 akan melanjutkan penjelasan materi yang sebelumnya dilakukan oleh teman saya. Di sini saya akan menerangkan yang pertama yaitu rukun dan syarat dari wasiat. Yang pertama yaitu menurut jumhur ulama, rukun wasiat terdiri dari 4, yaitu yang pertama al-musi, orang yang berwasiat, yang kedua al-musalah, orang yang menerima wasiat, yang ketiga al-musajid, diwasiatkan, yang terakhir yaitu sikoh atau ijab kabul dari wasiat. Yaitu yang pertama, sesuai dengan rukun wasiat yang dikemukakan di atas, maka ulama fikih menetapkan syarat-syarat, yaitu yang pertama untuk orang yang berwasiat. Yang pertama, orang yang berwasiat itu cakap hukum atau balik. Yang kedua, wasiat itu dilakukan secara sadar dan sukarela. Yang ketiga, orang yang berwasiat itu tidak memiliki hutang yang jumlahnya sebanyak harta yang akan ditinggalkannya. Yang kedua yaitu syarat untuk orang yang menerima wasiat. Yang pertama, identitasnya jelas. Yang kedua, pemberi wasiat jika wafatnya sang pemberi wasiat itu karena terbunuh. Yang ketiga, penerima wasiat itu bukan kafir harbi. Yang keempat, wasiat itu tidak dimaksudkan untuk sesuatu yang merugikan umat Islam atau sesuatu yang maksiat. Yang ketiga yaitu syarat untuk seorang yang Yang ketiga yaitu syarat untuk harta yang diwariskan. Yang pertama, harta yang diwasiatkan itu sesuatu yang bernilai dalam syarak, bukan yang tidak bersyarak. Contohnya, minuman keras, babi, dan lain sebagainya. Yang kedua, yang diwasiatkan itu sesuatu yang bisa dijadikan hak milik, baik berupa materi atau manfaat. Yang ketiga, yang diwasiatkan itu adalah milik al-musi ketika berlangsung wasiat. Yang keempat, harta yang diwasiatkan itu tidak melebihi dari sepertiga harta al-musi. Yang keempat yaitu sikoh atau ijab kabul. Menurut ulama fikih menetapkan bahwa ijab kabul diperlukan jelas. Saya para wasiat. Yang pertama, wasiat memiliki penyakit gangguan jiwa yang mengantarkannya kepada kematian ataupun penyakit yang parah. Yang kedua yaitu wasiat meninggal. Seorang yang diberi wasiat telah meninggal dunia sebelum seseorang yang memberi wasiat itu meninggal. Yang ketiga, bila yang diwasiatkan itu barang tertentu yang rusak sebelum diterima oleh orang yang diberi wasiat. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang wakaf. Yang pertama yaitu pengertian wakaf. Kata wakaf sendiri berasal dari kata Arab, yaitu waqafah, yang artinya menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap. Artinya waqafah berarti menjaga. Pengertian menghentikan ini jika dikaitkan dengan wakaf dalam Islam atau dalam istilah tajwid, yaitu tanda berhenti dalam Al-Quran yang artinya berhenti. Kemudian jika dikaitkan dalam masalah haji, yaitu wukuf berarti berdiam diri atau bertahan di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Namun maksud menghentikan menahan wakaf sini yang berkenaan dengan harta dalam pandangan Islam seiring disebut ibadah wakaf atau habs. Khusus istilah habs di sini atau abbas biasa dipergunakan oleh kalangan masyarakat di Afrika Utara yang bermadzhab Maliki. Selanjutnya, istilah syarak menurut Jawad mengatakan bahwa wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan duplik asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku untuk umum. Yang dimaksudnya yaitu tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan lain sebagainya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan. Kemudian menurut mazhab Syafi'i yaitu
wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah SWT dengan menyedekahkan manfaatnya untuk umum. Kemudian yang selanjutnya yaitu rukun dan syarat wakaf. Yang pertama, rukun wakaf adalah orang yang berwakaf. Yang kedua, benda atau harta yang diwakafkan. Yang ketiga, orang yang diserahi wakaf. Yang keempat, yaitu silkot atau akad dari wakaf tersebut. Kemudian syarat-syarat dari wakaf adalah yang pertama, syarat bagi orang yang berwakaf, yaitu orang itu merdeka atau publik. Harta yang diwakafkan milik pribadi, bukan hasil dari judi, mencuri, dan lain sebagainya. Dan seorang pemberi wakaf harus terlepas dari ikatan budak. Yang kedua yaitu berakal sehat. Pemberi wakaf harus memiliki akal yang sehat untuk pertimbangan yang matang sebelum memberikan hartanya untuk digunakan sebagai wakaf. Yang ketiga yaitu baligh. Jadi anak kecil ketika ia berwakaf, walaupun menggunakan hartanya sendiri, maka wakaf seorang anak kecil tersebut tidak sah. Yang selanjutnya yaitu syarat harta yang diwakafkan. Harta yang diwakafkan memiliki nilai pada harganya. Harta yang diwakafkan jelas bentuknya. Harta yang diwakafkan merupakan milik wakif. Harta yang diwakafkan berupa benda yang tidak bergerak. Contohnya, tanah. Biasanya tanah itu masjid atau tempat-tempat yang memiliki guna untuk sosial dan tidak untuk maksiat. Selanjutnya syarat benda atau barang yang diwakafkan. Yang pertama, benda yang diwakafkan itu terlihat jadi jelas bentuknya, tetap utuh walaupun diambil manfaatnya, dan benda merupakan milik sendiri. Yang kemudian yaitu syarat-syarat orang yang menerima wakaf. Yang dan contohnya yaitu dia diberikan tanah untuk kemudian dibangun masjid. Yang kedua, tidak boleh wakaf melainkan kepada orang. Kemudian yaitu hal-hal yang dilarang dalam wakaf. Barang wakaf tidak boleh dijual meskipun barang itu sudah rusak. Apabila sudah tidak bisa digunakan lagi, kecuali dengan pemanfaatannya yang menghabiskannya, seperti tidak akan termanfaatkan kecuali dengan dibakar, maka sifat wakafnya terputus. Maksudnya, wakaf dalam kondisi seperti ini, mauquf alaih atau pihak yang diwakafi bisa memilikinya menurut qaul mu'tamad yang tercantum dalam Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yaitu yang pertama dijadikan jaminan, yang kedua disita, yang selanjutnya digunakan, kemudian dijalan, diwariskan, ditukar, dan dialihkan. Cukup sekian materi yang saya jelaskan. Terima kasih.